Flashback. Suasana rumah tampak sepi. Perlahan aku menuruni mobil, lalu berjalan memasuki kediaman Friska. Karena punya satu kunci cadangan, jadi tanpa menekan bel, tubuh ini sudah bisa berada di dalam rumah. Aku melanjutkan perjalanan sampai di depan kamar, lalu membuka pintu. Friska yang mendapati keberadaanku seketika menangis kencang. "Tolong aku, Mas. Aku mengalami." Tak elak, dengan seketika aku berhamburan ke atas ranjang dan mengecek kebenaran ucapannya. Betapa terhenyaknya diri ini setelah memastikan dan benar mendapati Friska mengalami. "Han, kenapa sampai begini? Kenapa tak mencari bantuan?" Tanyaku berapi-api, melihat dia seperti hanya pasrah menerima takdir. Padahal sayangnya sebagai seorang dokter, dia sudah familiar dengan penanganan awal pada keadaan seperti ini. Tapi kenapa justru sebaliknya? Aku tak kuat berjalan. Ku pejamkan mata sejenak. "Sejak kapan kamu mengalami hal ini?" "Baru beberapa menit yang lalu, Mas. Semenjak tadi malam, cuma merasa nggak enak perut aja." "Harusnya kamu bisa menebak akan kejadian ini. Setidaknya bed rest total atau langsung cari Mira untuk konsultasi." "Kenapa kamu yang marah? Bukankah seharusnya kamu bahagia, Mas?" Wajahku seketika menatapnya. "Apa maksud ucapanmu? Dengan kehilangan kehamilanku, kamu akan semakin mudah untuk pergi," ucapnya kembali meratapi nasib. "Aku memang ingin hubungan kita berakhir, tapi tak pernah menginginkan bayi dalam kandunganmu ini tiada. Demi Tuhan, aku akan bertanggung jawab padanya jika dia lahir ke dunia." Friska membuang wajah. "Sekarang dia sudah tidak ada. Kamu udah bebas, Mas." Aku menghela napas mendengar ucapannya. Mungkin benar apa kata Friska. Kini aku sudah tidak lagi terikat dengannya, dan harusnya ini akan menjadi sebuah alasan untuk kembali kepada Sheina. Tapi aku tak mungkin mendoakan keburukan untuk janin yang berasal dari benikku. Bagaimanapun dia, aku tidak akan lari dari tanggung jawab dan tetap akan mengakuinya anak. Percuma berdebat. Sudah, ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Ku bantu dia bangkit dari tempat tidur hingga sampai di dalam mobil. Friska tak sedikit pun mau menatapku. Mungkin baginya, selain mantan suaminya, aku adalah lelaki terburuk di dunia. Aku bisa memahami itu. Tapi bukankah hubungan kami adalah sebuah kekhilafan, dan aku sudah berjanji untuk tidak melanjutkannya, seburuk apapun pandangan Tuhan padaku. Ku pilih klinik lain yang dokter kandungannya sama sekali tak ku kenali. Syukurlah Friska ditangani dengan cepat, sehingga yang terjadi pun bisa ditekan seminim mungkin. Aku pun dipanggil ke ruangan dokter. "Bapak suaminya dokter Friska?" tanya dokter kandungan yang ku perkirakan baru saja selesai pendidikan dokter spesialis. "Bukan, kami sudah berpisah." "Oh, tapi bapak penanggung jawab atas pasien bernama Friska." "Benar, Dok. Aku masih mengenakan masker, masih saja merasa was-was. Entahlah, rasanya cukup jera berada di posisi ini." "Baik, kalau begitu, saya akan menjelaskan bahwa dokter Friska mengalami abortus incomplete, yang berarti sebagian hasil konsepsi sudah keluar
tapi masih ada sebagian lagi yang tersisa di dalam kafum uteri. Sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya terus-menerus, saya menganjurkan agar beliau dilakukan tindakan kuretas. Untuk itu, saya akan meminta persetujuan Bapak selaku penanggung jawab atas Bu Friska. Gimana, Pak? Baik, Dok. Saya akan menandatangani surat persetujuan tindakan. Sampai tindakan kuretas selesai, aku masih mendampinginya. 1 hari usai, Friska terlihat semakin membaik. Saat itu juga aku dipanggil ke rumah sakit untuk mengikuti sidang yang digelar oleh petinggi rumah sakit saja. Sungguh aku tak baik-baik saja saat itu, seperti di sidang di depan hakim dan pengacara. Sementara aku adalah tersangka yang sebentar lagi akan dihukum berat. Cukuplah kali ini kebodohan yang kuperbuat. Demi Tuhan, selingkuh adalah perbuatan paling hina di muka bumi ini. Aku dapat menarik napas lega ketika kepala rumah sakit membacakan keputusan yang diambil oleh sidang rapat hari itu. Sebenarnya keputusan itu sangat membantu, meski bukan ini yang kuinginkan. Aku dimutasi ke rumah sakit pembantu yang ada di sebuah desa terpencil masih di Pulau Jawa ini. Awalnya aku mengira akan ditempatkan bahkan di kepulauan lain, tapi ternyata sangat mengejutkan saat kepala rumah sakit justru menyebut sebuah nama desa terpencil yang ada di Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Sungguh ini adalah berita terburuk untuk perkembangan karirku. Tapi jika membayangkan dengan ditempatkannya aku di sana, mungkin akan lebih mudah bertemu jika rasa rindu pada anak-anak datang sewaktu-waktu. Aku menarik napas berat sekaligus lega. Setidaknya tidak dilakukan pemecatan. Sudah sangat bersyukur. Sementara Friska masih menunggu kondisinya pulih, barulah akan pula menjalani proses seperti yang tengah ku jalani saat ini. Setelah surat pemindahan tugasan selesai dibuat, aku langsung bersiap pamit pada semua rekan kerja. Dapat ku dengar masih banyak yang membicarakan nasibku ini dari bibir-bibir karyawan di rumah sakit. Tapi aku harus memasang muka tebal. Harkat martabat memang sudah jatuh ke titik paling rendah saat ini sebagai akibat dari kesalahanku sendiri. Sebelum berangkat ke Purwokerto, aku mampir ke rumah Friska yang sudah pulang semenjak kemarin. Melihatku, dia tampak senang. Walau masih lemah, dia masih mencoba memeluk. Maaf Fris, secara agama kita sudah resmi berpisah, ucapku, membuat wajahnya kecewa. Dia melihat 2 tangan di depan dada, lalu membuang wajah ke arah lain. Aku minta maaf jika selama 5 tahun bersama banyak hal yang membuatmu tersakiti oleh sikapku. Wajahnya kini memandangku kembali. Aku akan pergi. Aku dipindah tugaskan ke desa terpencil dan mulai aktif terhitung besok. Jadi hari ini aku akan berangkat, ucapku seraya bangkit dari duduk. Mas, jangan tinggalkan aku. Dia pun bangkit dan bersimpu di kakiku. 2 netranya berlinangan cairan. Sungguh keadaan yang sangat memprihatinkan. Tapi maaf, tak ada yang bisa aku lakukan, sebab tekad pergi sudah bulat. Aku mencintaimu, Mas. Tolong jangan ceraikan aku. Tolong jangan seperti ini, Friska. Ku bawa dia agar kami bisa duduk bersebelah. Kamu cantik, berpendidikan. Aku yakin setelah kita bisa, kamu akan dapat lelaki yang lebih baik, tentunya yang single.
Aku nggak mau, Mas. Aku mau sama kamu. Maafkan aku, Friska. Aku akan kembali pada istri dan anak-anakku karena mereka adalah tujuan hidupku selama ini. Friska mengatup mulutnya. Dia bangkit seketika dan berlari ke kamar. 5 menit ku biarkan waktu berlaku begitu saja. Lalu langkahku tarik menyusulnya ke kamar. Aku pergi ya, ucapku menatapnya di kejauhan. 1 langkah kau keluar dari rumah ini, aku bersumpah akan membuatmu menyesal seumur hidup, Mas. Ancaman Friska hanya membuat langkahku terhenti sejenak. Tapi kemudian langkah itu terangkat kembali. Seperti melepas bongkahan batu besar yang menghantam tubuh. Ternyata begini rasanya berselingkuh. Kupikir nikmat, tapi nyatanya hanya berisikan beban dan dosa. Mulai detik ini, kupatri niat dalam diri bahwa siapapun kelak yang akan menjadi pendamping, dia tidak akan menemukan lagi sisi buruk seorang Rian. Aku akan berjanji untuk setia. Maaf, Friska. Kurang ajar. Dasar lelaki. Habis manis sempat dibuang. Ternyata seperti ini kau padaku, Mas. Kurang apa aku selama ini? Selalu memuaskan, yang berapi-api. Sekarang setelah semua kau dapat, kau berkata ingin kembali pada istrimu. Mudah sekali kau menyampaikanku. Kau harus mengganti rugi atas rasa sakit yang harus aku terima ini. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Ku lempar apa saja yang ada dekat. Tapi tak juga meredakan rasa kecewa. Marah dan sakit membakar batin ini. Aku tidak akan membiarkanmu menang, Shaina. Jika aku tak bisa memiliki Mas Rian, maka kau pun tidak boleh memilikinya. Aku bersumpah, Shaina, kau akan merasakan sakitnya hatiku ini. Bersambung.